teman-teman dari FSC tuh ngelihat kita kayak ya udah orang baik, masya Allah gitu ya, kayak yang masya Allah banget, atau ya intinya masih bisa dibilang itu positif banget. Cuman terkadang kita juga di LDK bukan orang-orang yang emang udah solih banget, tapi justru kita yang ada di LDK adalah orang-orang yang emang mau belajar untuk menjadi lebih baik. Alhamdulillahnya mungkin karena kita berjalan di jalan yang baik juga ya, rasanya banyak banget hal-hal yang Allah mudahin gitu ke aku. Pernah gak sih Kak kira-kira kepikiran di kegiatan yang sepadat itu, pikiran buat berhenti buat dakwah gitu Kak, atau berhenti di organisasi LDK ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syahid, selamat datang di Posik Podcast Asik. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang realita gimana sih mahasiswa FST yang udah sibuk banget sama tugas tapi tetap semangat nih ngedakwah. Dan tentunya kita nggak berdua doang nih. Di sini kita juga mengundang seorang narasumber yang masya Allah luar biasa banget. Nah, kita langsung panggilkan saja Kanesha. Halo Kanesha. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Nah, boleh nih Kanisha kenalin dirinya biar tahu gitu Kak. Boleh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Nesya Yusufayanti, biasa dipanggil Nesya. Aku dari jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi. Salam kenal. Nah, Kanesha ini sekarang menjabat sebagai Mas'ulah Pusat LDK 30 dan pernah menjadi koor PSDM di FSTS ini. Masya Allah, keren banget ya teman-teman. Sebelum kita lanjut untuk dengerin perjalanan Kanesha yang udah lumayan jauh nih, kita bakal tarik lagi mundur ke belakang buat tahu gimana sih Kanesha waktu maba, waktu belum tahu apa-apa tiba-tiba kepikiran buat milih UKM LDK. Oke, kalau misalkan ditarik ke belakang, jadi sebelumnya aku itu ikut Rohis atau Rohani Islam di SMA. Dan akhirnya pas aku sudah mulai masuk ke perkuliahan, coba cari nih yang sekiranya mirip-mirip sama Rohis. Dan akhirnya ketemu nih, namanya Lembaga Dakwah Syahid, Lembaga Dakwah Kampus Syarif Hidayatullah atau LDK Syahid. Dan akhirnya ya udah deh, karena sebelumnya Rohis, coba-coba lanjutin aja ke LDK. Dan ternyata pas udah masuk ke LDK, menemukan sesuatu yang membuat aku merasa nyaman, teman-teman. Kenapa sih bisa nyaman? Terutama dari lingkungannya. Dimana lingkungan ini tuh aku ngerasa di tengah arus perkuliahan yang sangat amat mudah terbawa arus ke arah yang mungkin bisa dibilang kurang baik gitu ya. Tapi ternyata di LDK kita tuh ditemani sama lingkungan yang emang super duper baik banget. Orangnya juga masya Allah banget gitu ya kalau bisa dibilang. Dan itu yang membuat aku tetap bisa bertahan di arus yang ada di perkuliahan ini. Dimana aku ketemu sama teman-teman yang bisa saling mengingatkan di hal-hal kebaikan, selalu mengingatkan kepada Allah, dan pada akhirnya aku nyaman gitu ada di LDK Syahid. Mungkin itu sih sebenarnya kenapa awalnya bisa kepikiran LDK Syahid, karena sebelumnya itu aku ikut Rohis di SMA. Masya Allah nih ya teman-teman, dari jawaban Kanisha berarti kelihatan kalau dari awal emang Kanisha ini bukan sekedar ikut-ikutan buat join lembaga dakwah kampus, tapi emang dari backgroundnya juga yang udah Rohis tadi. Nah, gimana nih Kak? Kalau dari aku sendiri, aku pengen nanya nih Kak, kan Kakak aktif banget ya kalau di LDK ini. Untuk IPK Kakak sendiri, kira-kira kepegang nggak sih selama ikut LDK? Oke, kita mulai masuk ke pembahasan IPK ya teman-teman. Kalau misalkan ditanya IPK-nya aman atau enggak, kalau buat aku pribadi jujur itu termasuknya yang alhamdulillah masih aman ya. Nggak usah disebut berapa, tapi masih kehandle lah gitu dengan kesibukan-kesibukan yang ada. Nah, keren banget ya teman-teman. Jadi Kanisha ini balance banget nih, IPK-nya aman sama dakwahnya juga semangat banget. Kita kan ada di Fakultas Sains dan Teknologi ya Kak. Jadi salah satu fakultas umum yang ada di UI nih. Jadi kayak pandangan mahasiswanya pun pasti beda-beda nih. Gimana sih Kakak sebagai aktivis gitu, seorang yang aktif dakwah ada di lingkungan FST ini? Menurut Kakak gimana sih pandangan dari teman-teman Kakak melihat Kakak gitu seorang aktivis dakwah? Oke, mungkin kalau misalkan kita bicara tentang pandangan dari teman-teman semua, itu sebenarnya kalau dilihat-lihat aman-aman aja ya. Justru bahkan dilihatnya itu cukup positif, teman-teman. Dimana teman-teman dari FSC tuh ngelihat kita kayak ya udah orang baik, masya Allah gitu ya, kayak yang masya Allah banget, atau ya intinya masih bisa dibilang itu positif banget. Cuman terkadang kalau misalkan namanya juga kita kan sejatinya hanya manusia ya, bukan nabi gitu kan. So kalau misalkan kita ngelakuin salah, itu tuh kadang suka dibilang kayak
ih masa anak LDK kayak gitu sih, kayak gitu. Tapi dari situ sebenarnya kita juga jadi evaluasi diri kalau misalkan oh iya ya yang kayak gini tuh nggak baik gitu. Tapi mungkin kalau misalkan dari teman-teman semua yang teman-teman aku ya terutama, kalau misalkan aku salah nggak apa-apa, diingetin aja teman-teman. Ya sejatinya aku emang manusia biasa gitu ya, jadi emang nggak apa-apa diingetin aja. Kita juga di LDK bukan orang-orang yang emang udah solih banget, tapi justru kita yang ada di LDK adalah orang-orang yang emang mau belajar untuk menjadi lebih baik. Jadi teman-teman, Masya Allah banget ya Kanisha, mungkin teman-teman FST juga relate mungkin. Dan tadi tuh ada dari Kanisha yang menarik banget nih. Jadi yang masuk LDK ini sebenarnya bukan orang yang udah baik ya Kak, tapi kita di sini sama-sama mau menjadi baik. Jadi buat teman-teman juga yang misalkan kepikiran buat join LDK, jangan takut karena merasa belum baik, tapi justru kita join LDK buat merasa baik. Bener ya Kak? Betul banget. Nah, paling selanjutnya nih Kak. Jujur aja nih kak, kan kakak tuh kuliahnya jadwalnya jelas padat banget nih ya. Terus kegiatannya juga tetap jalan. Kira-kira gimana sih cara kakak untuk manajemen time-nya? Oke, kalau misalkan kita bicara manajemen waktu, sebelum kita masuk ke manajemen waktu, yang harus teman-teman lakuin itu adalah paham dengan diri teman-teman terlebih dahulu. Teman-teman harus tahu kira-kira teman-teman tuh tipe orang yang seperti apa gitu. Saya baik dari segi belajar, terus segi mengatur emosi, dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan kita udah lebih paham tentang diri kita sendiri, kita bakal lebih mudah untuk memutuskan, terutama untuk mengatur manajemen waktu kita. Baik itu manajemen terkait dengan emosi kita, karena kadang kalau misalkan kita terlalu fokus ke dalam satu hal dan emosi kita nggak terkontrol, itu biasanya hasilnya nggak maksimal, teman-teman. Jadi yang pertama kita lakuin itu tadi ya, kita harus paham dulu dengan diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus bisa manajemen emosi kita. Kalau kita sudah mengerti cara untuk memanajemen emosi, kita bisa lanjut ke manajemen waktu. Kayak kalau gimana sih Kak caranya biar bisa manajemen waktu dengan baik? Teman-teman harus tahu skala prioritas dari teman-teman. Skala prioritasnya itu bukan terkait dengan kayak misal kita ambil contoh ada perkuliahan atau akademik, ada organisasi, dan juga ada kebutuhan pribadi gitu. Nah ini teman-teman ngeliatnya jangan dari prioritas apakah memprioritaskan akademik dulu atau organisasi dulu, bukan teman-teman. Tapi dilihat dari prioritas tugasnya. Kayak misal teman-teman punya tugas perkuliahan yang deadline-nya deket, kemudian punya tugas juga di organisasi. Nah karena yang perkuliahan ini deadline lebih dekat, teman-teman kerjain dulu yang deadline-nya itu. Jadi teman-teman harus bisa mengatur skala prioritas teman-teman. Dibanding kita melihat prioritas secara umum general kayak apakah akademik dulu, apakah organisasi dulu, lebih baik teman-teman melihat skala prioritas dari yang emang khususnya gitu. Apakah tugas yang mana dulu gitu. Nah dari situ teman-teman bisa bikin to-do list-nya, kira-kira mau mengerjakan yang mana dulu sesuai dengan skala prioritasnya. Dan kalau misalkan itu sudah terjalani dengan baik, insya Allah lebih mudah gitu buat manajemen waktunya. Nah, bisa banget nih untuk teman-teman mahasiswa, khusus untuk yang aktif banget nih di organisasi. Jawaban dari Kanisha bisa dijadikan tips gimana caranya untuk balance di antara akademik dan juga organisasinya. Benar banget, kita juga belajar banyak ya dari jawaban tadi. Benar. Ya, oke Kak. Nih kalau kita join sesuatu, pasti kan diri kita itu bakal berubah ya Kak, baik dari dalam ataupun dari eksternal itu sendiri. Kita mau tahu nih Kak, kira-kira setelah Kakak join LDK ini, apa sih yang berubah dari diri Kakak gitu? Kalau ditanya yang berubah, jujur banyak banget ya. Mungkin kalau teman-teman ngeliat sekarang dari covernya gitu ya, itu kelihatannya kayak wah kayaknya extrovert deh. Tapi kalau misalkan teman-teman tanya, itu sebenarnya aku orangnya introvert teman-teman. Cuman karena qadarullahnya diamanahi sebelumnya itu jadi koordinator PSDM, dimana nggak bisa dong kita memimpin suatu bidang, tapi kitanya diem aja. Kita nggak bisa kayak gitu. Kita harus bisa berbaur, kita harus bisa bonding sama teman-teman semuanya. Dan akhirnya dari situ aku tertarik. Maksudnya bukan tertarik sih, kayak lebih terdorong ya untuk menjadi orang yang lebih ekstrovert. Dari situ banyak banget belajar ya. Mungkin awal-awal ngerasanya banyak struggle-nya ya, karena dari orang introvert ke ekstrovert itu gak gampang gitu. Banyak banget adaptasi yang harus dilakukan. Tapi alhamdulillahnya mungkin karena kita berjalan di jalan yang baik juga ya, rasanya banyak banget hal-hal yang Allah mudahin gitu ke aku. Mungkin itu sih. Pasti nggak selalu mudah ya kak, banyak tantangan dihadapi Kanisha juga selama ini. Kalau boleh tahu tantangan terberat kakak selama ikut LDK apa sih kak? Oke, mungkin kalau tantangan terberatnya itu pas di fakultas itu adalah zaman-zaman ekspresi tuh.
Kenapa dibilang zaman-zaman ekspresi? Karena qadarullah di zaman-zaman ekspresi kemarin di tahun 2025 itu aku menjabat sebagai 3 koordinator sekaligus. Di mana koordinator yang pertama itu tadi yang udah disebutin sama teman-teman, aku jadi koordinator PSDM yang dimana harus memikirkan gimana sih rekrutmen di fakultas itu harus kayak gimana, jalannya harus kemana gitu. Terus yang kedua, aku juga jadi koordinator acara di CIV atau Chemistry in Village. Ini salah satu proker besarnya kimia. Itu semacam kayak KKN kecil-kecilan gitu teman-teman. Tapi diadainnya selama 1 minggu. Dan disitu aku jadi koordinator acara yang dimana lumayan ada struggle-strugglenya lah. Namanya juga kita kalau misalkan ikut kepanitiaan gitu ya. Dan yang ketiga, itu aku sebagai koordinator PDD. Dimana PDD ini lumayan wow banget gitu ya prokernya. Bukan proker, jobnya itu banyak banget teman-teman, kayak harus ngedesain ini itu, belum lagi deadline-nya mepet-mepet, belum lagi orangnya ada yang hilang-hilangan dan lain sebagainya gitu. Nah di situ lumayan banyak struggle-nya dan mungkin kalau misalkan dibilang berat, itu tuh nggak berat teman-teman. Kenapa? Karena kita ngerjainnya bareng-bareng gitu. Mungkin lebih bisa dibilang lebih ke padet kali ya, kayak padet banget gitu yang harus dipikirin, dimana satu otak ini harus dibagi menjadi 3, belum lagi dengan urusan-urusan atau permasalahan-permasalahan pribadi lainnya. Paling itu sih kalau yang lumayan berat bisa dibilang. Oke, keren banget ya kak. Kayak belum tentu kita semua bisa gitu sepadet itu. Nah, dari cerita kakak tadi yang sepadet itu, padahal kita sebagai mahasiswa ini bisa loh kak buat milih jadi kupu-kupu aja atau nggak perlu sepadet itu. Pernah nggak sih kak kira-kira kepikiran di kegiatan yang sepadet itu pikiran buat berhenti buat dakwah gitu kak, atau berhenti di organisasi LDK ini? Oke, mungkin kalau terkait pikiran untuk berhenti dakwah, pernah ya teman-teman. Itu biasanya kalau emang lagi masa futur-futurnya, lagi jauh-jauhnya gitu sama Allah, biasanya ngerasanya kayak udah, aduh ya Allah capek banget gitu, udah aja lah gitu. Tapi lagi-lagi itu hanya angan-angan teman-teman. Jadi ya cuman pikiran semata karena emang lagi capek ya. Karena pada dasarnya mungkin karena udah lumayan lama ya bergelut di bidang dakwah yang dimana awalnya terasa cukup berat berada di lingkungan-lingkungan dakwah, tapi pada akhirnya lama-lama rasanya itu kayak ya udah mudah-mudah aja gitu alhamdulillah. Dan justru aku ngerasa lama-lama dakwah ini menjadi suatu kebutuhan. Kenapa bisa jadi kebutuhan? Karena aku ngerasa dari sibuk-sibuknya perkuliahan aku tuh bisa refreshing di LDK Syahid ini, dimana refreshingnya itu kayak ya udah kita prokeran itu kan kita nggak mikirin pelajaran ya, jadi kayak lebih fresh aja gitu. Karena kalau misalkan pikirannya perkuliahan dulu tuh kayak suntuk banget teman-teman, dan akhirnya mungkin bisa dibilang pelampiasannya itu ke organisasi, kita refreshing di sana, apalagi ketemu teman-teman yang super duper masya Allah ini. Nah di situ letak asiknya ya teman-teman, gitu sih. Kadang emang realita itu nggak sesuai sama harapan gitu ya kak. Tapi ini masih relate sih kak sama pertanyaan sebelumnya. Kakak pernah nggak sih merasa pas dakwah itu kurang dihargai sama lingkungan? Oke, kalau terkait dengan penghargaan terhadap dakwah ya teman-teman, sebenarnya kalau ditanya orang-orang tuh sebenarnya menghargai dakwah atau enggak, itu sebenarnya menghargai teman-teman. Mereka menghargai, cuman mereka nggak yang sampai peduli gitu. Jadi bisa dibilang mereka tahu kita lagi dakwah. Dakwah itu kan nggak cuman kita ceramah atau kayak gimana, tapi kita ngadain hal-hal kecil, kayak misalkan kita ngadain kajian atau kayak kita ambil contoh IMF lah ya, Islamic Movement Festival, di mana ini merupakan salah satu proker terbesarnya LDK Syahid dari bidang syiar. Nah, di mana pada proker IMF ini itu tuh kita sedang berdakwah, kita mengadakan event yang mengundang teman-teman semua agar tertarik. Tapi banyak nih yang kayak paling image-nya ceramah, cuman ngaji-ngaji kayak gitu. Jadi sebenarnya tantangan kita sekarang itu adalah gimana caranya orang-orang yang nggak peduli terhadap dakwah ini bisa jadi peduli, dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri gitu, dari teman-teman lembaga dakwah kampus. Gimana caranya kita untuk mengemas sebuah acara yang sekiranya tuh relevan sama teman-teman Gen Z yang sekarang. Jadi lebih ke, kalau ditanya menghargai, mereka menghargai, tapi mereka nggak yang terlalu peduli gitu dengan dakwah yang kita adakan. Jadi gimana caranya ini menjadi tantangan untuk kita teman-teman LDK Syahid untuk mengadakan acara yang bisa membuat teman-teman tuh ngenotis gitu, dan akhirnya dakwah yang kita inginkan itu bisa tersampaikan ke teman-teman di luar sana. Oke, jadi kayak sebenarnya mereka itu tahu gitu dan peduli dan menghargai maksudnya, tapi kurang peduli aja. Nah,
mungkin kurang peduli ini mungkin karena adanya miskonsepsi nih Kak, kira-kira dari mahasiswa khususnya di FST. Kira-kiranya kegiatan dari LDK ini kayak cuma sekedar kajian yang membosankan, yang kayak ibu-ibu gitu kan, biasanya kajian ibu-ibu. Nah menurut Kakak sendiri gimana sih miskonsepsi yang ada di LDK menurut mahasiswa umum di luar sana, dan kira-kira gimana cara Kakak untuk meluruskan miskonsepsi itu? Oke, jadi mungkin kalau misalkan kita bicara terkait miskonsepsi atau pemahaman yang salah dari teman-teman semua, ya benar tadi yang udah disampaikan sama Adila. Jadi banyak orang tuh ngira kalau misalkan anak-anak LDK itu tuh orangnya kaku, tertutup gitu kan. Padahal teman-teman, kalau kita bicara tentang dakwah itu tuh gak bakal bisa nyampe ke kalian semua kalau misalkan orang-orang di lembaga dakwah kampus itu orangnya kaku-kaku. Bayangin, kita lagi promosiin sebuah event. Ibarat kita ambil contoh IMF lagi ya. Kita nawarin event kayak, mari teman-teman kita datang ke acara IMF. Orang-orang tertarik gak? Nggak bakal teman-teman. Justru anak-anak LDK itu emang dibuat gitu. Dibuat menjadi orang-orang yang bisa gaul tapi masih memiliki batas gitu. Jadi gaulnya itu tuh masih sesuai dengan ranah-ranah atau syariat-syariat Islam. Kita nggak yang terlalu tertutup, nggak yang kaku-kaku banget, biasa aja ya gitu ya. Jadi teman-teman mungkin jangan yang terlalu memikirkan kita itu yang kaku, kita tuh yang tertutup. Tapi sebenarnya kita tuh aman-aman aja, kita welcome aja kok. Kita juga kalau udah join ke LDK, kita masih ikut organisasi lain, kita masih ikut himpunan juga dan lain sebagainya. Kita masih aktif gitu. Nggak berarti kita join ke LDK, yaudah LDK terus, kita tertutup dan yang buat apa ya, kayak eksklusif gitu ya. Kita enggak. Jadi kita welcome aja. Terima kasih Kak atas jawabannya. Sekarang tuh aku mau nanya Kak, karena Kakak itu sibuk kuliah, terus sibuk juga di organisasi. Gimana sih cara Kakak tetap menjaga kestabilan iman dan juga insya Allah ibadahnya lancar terus? Nah, kalau terkait dengan pertanyaan ini teman-teman, kembali lagi dari latar belakang kenapa aku join ke LDK, dimana aku mencari lingkungan yang emang baik, yang bisa mendorong aku untuk selalu berada di jalan yang selalu mengingatkan kepada Allah gitu ya. Bisa dibilang kalau buat gimana caranya ngejaga iman, ya karena lingkungan di LDK Syahid sendiri itu benar-benar mendukung ya, yang kayak mengingatkan untuk selalu berada di jalan yang benar, mengingatkan untuk selalu mengingat kepada Allah. Pokoknya karena lingkungan kita mendukung, itu lebih mudah teman-teman buat kita tetap terjaga gitu imannya. Mungkin kalau misalkan aku nggak ikut LDK Syahid, itu bisa jadi iman aku kayaknya udah nggak karuan gitu. Pasti pikiran aku tuh terpakunya hanya ke akademik, gimana caranya IPK naik, nilai bagus gitu. Tapi karena aku di sini join di LDK Syahid, dimana teman-temannya juga yang kayak ayo salat dulu yuk, jangan lupa tahajudnya, jangan lupa duhanya, jangan lupa puasa sunnah syawalnya gitu. Nah dari situlah jadi ngerasa lebih mudah lah itu buat ngejaga iman di hiruk pikuk perkuliahan, di arus-arus yang sangat amat membawa arus yang mudah terbawa arus gitu ya. Jadi Oke, Masya Allah banget ya jawaban dari Kak Desya, bisa memotivasi kita juga bahwa sibuk organisasi dan tugas kuliah nggak menghalangi kita buat lalai dalam ibadah gitu. Nah, Nabila, kayaknya kita udah ngobrol panjang lebar dan tentunya daging banget gitu ya, biar teman-teman gak bosen juga, biar kita refresh juga. Kita bakal main games nih teman-teman. Kita bakal main games disordered yang bakal dijawab oleh Kak Desya. Siap gak nih Kak? pertanyaannya apa tuh? Ini aku harus ngapain? Nih, jadi Kak Desya boleh ada pilih speed. sendiri pertanyaannya. Oke. Bismillah dulu. Ya Bismillah. Nggak bisa ya. Oke, kira-kira apa nih ya pertanyaannya? Ya Allah jangan susah ya Allah. Nggak susah kok Kak ini. Apa nih? Mari kita lihat. Oke, pertanyaannya itu konten dakwah di sosial media atau dakwah langsung ke orangnya? Gimana nih Kak? Boleh dijawab langsung mungkin. Mungkin kalau misalkan kita dakwah langsung ke orangnya sebenarnya itu lebih effort ya teman-teman, karena kita nggak bisa langsung ngedakwahin orang secara langsung kayak ketemu kamu ayo join ini, kan gak enak ya, pasti kan harus pakai pendekatan dulu. Jadi kalau misalkan disuruh milih, aku milih yang lebih minim effort. Paling effortnya kita konten ya, aku lebih milih konten dakwah di sosial media sih, karena ini minim effort tapi menurutku bisa dilihat dengan lebih banyak orang. Kalau misalkan kita dakwah langsung ke orang, itu biasanya kan terbatas ya. Tapi kalau misalkan kita konten, dengan satu konten kita effort,
tapi itu bisa menjangkau orang yang banyak gitu, dari sosial media. Aku pilih yang itu sih. Oke, Masya Allah. Ya, habis itu kalau materi sosial media kan kita bisa bikin konten yang semenarik mungkin gitu. yang lebih besar gitu ya. Iya, yang bisa lebih di notice nih sama para Gen Z zaman sekarang, biar acaranya sukses. Tuh, mantap. Gimana nih Kak, kita mau lanjut atau cukup satu aja? Serah, aku ngikutin mas. Ya karena ini seru banget. Lanjut kali ya, 5 lagi boleh Kak? Banyak ya, saya. Oke, boleh Kak dipilih lagi. Pilih lagi ya. Bismillah ya Allah. Apa nih? Waduh, apa nih ngerjain laporan gitu ya awalnya? Nih pertanyaannya, ngerjain laporan dulu atau ikut agenda LDK dulu? Pertanyaannya Pas banget ya, agak relate ya sama aku yang banyak banget laporan praktikumnya ya. Anak-anak kimia nih pasti pada relate kan, banyak banget lapraknya. Ya kan, males kan ngerjainnya. Jadi kalau disuruh milih, aku lebih milih ikut agenda LDK dulu. Aduh. Kenapa? Karena daripada kita yang susah-susah dulu, kita seneng-seneng dulu. Kenapa seneng-seneng dulu? Itu kita sebagai bentuk pengumpulan mood, teman. Jadi nanti kan kalau di LDK aku acaranya seru-seru ya, moodnya biasanya naik, dan setelah moodnya naik itu bakal lebih enjoy aja sih buat ngerjain laporannya. Karena kalau misalkan kita ngerjain laporan dulu, kadang moodnya nggak baik, jadi akhirnya ngerjain laporan tuh ya Allah banget, kayak nggak selesai gitu, karena emang nggak niat gitu. Jadi mending kalau dikasih dua pilihan ini, aku sih ikut agenda LDK dulu ya, baru ngerjain laporan. Atau kalau misalkan deadline udah mepet banget, biasanya ikut agenda LDK sambil ngerjain laporan. Ini masya Allah banget ya, refreshingnya Kanesha tuh sangat positif. Benar. Jadi agenda LDK ini jadi refreshing ya teman-teman, yang butuh refreshing mungkin Coba ikut Betul. agenda LDK, pasti refreshing banget tonton. kalau capek gitu ngerjain laprak, join LDK. Ayo anak-anak kimia, anak-anak biologi, banyak laporan praktikum, datanglah acara LDK, dijamin laporannya juga selesai. Oke, gimana nih Kak Nabila? Udah puas atau mau lagi Gimana nih pertanyaannya? Kanesha? Udah, aku ikut host lah. Satu lagi deh Kak, Oke, tiga. terakhir ya. Ganjil ya. Kita boleh nih Kak di spill lagi terakhir. Apa nih kira-kira pertanyaannya? Oke. Nah, ini kayak pertanyaannya bagus banget nih buat Kak Nesha. Waduh. Yang pertama, ikut banyak kegiatan atau fokus satu amanah saja? Jadi kalau misalkan ditanya itu mau ikut banyak kegiatan atau fokus sama satu amanah aja, sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang tuh amanahnya bisa dibilang lumayan berat, nggak berat sih, besar gitu ya, tanggung jawabnya lumayan besar ya teman-teman. Jadi harus memikirkan ke hal-hal selanjutnya gitu. Mungkin kalau misalkan ikut ke banyak kegiatan itu masih bisa, tapi harus dipikirin juga kira-kira kegiatan yang aku ikutin itu kira-kira bakal mengganggu amanahku yang sekarang ini atau enggak. Karena bagaimanapun namanya juga amanah ya, itu harus jadi fokus utama aku sekarang ini gitu. Jadi pasti lebih mengutamakan amanah yang sekarang dibanding ikutin kegiatan-kegiatan selanjutnya. Tapi karena aku tipe orangnya yang mudah bosan atau nggak suka sama yang flat-flat aja gitu ya, jadi walaupun punya amanah ini, selama aku ngerasa amanahnya itu masih bisa kepegang, ya nggak masalah gitu ikut kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi masih suka ikut kegiatan-kegiatan yang lain sih. Oke teman-teman, kayaknya kita udah banyak berbincang dan udah main game disordered juga yang kayaknya seru banget nih. Jawabannya unexpected ya teman-teman. Dari tadi juga Kanesha udah nyampein banyak banget insight. Tapi sebelum kita tutup, kita mau tahu dulu nih kira-kira apa sih yang mau Kanesha sampein gitu sebagai closing statement buat teman-teman sobat syahid di luar sana. Oke, halo sobat syahid asik. Oke teman-teman, jadi mungkin tadi kan udah banyak sharing-sharing juga ya, tapi bisa dibilang sharing-sharing yang tadi itu pure dari pengalaman aku aja. Jadi buat teman-teman jangan terfokus sama hal yang udah aku sampein gitu dengan cara-cara yang udah aku lakuin, karena itu merupakan ya udah pengalaman dari aku aja. Karena seperti kata pepatah, ada 1001 cara, dan ini baru satu cara dari sekian banyaknya cara. Jadi teman-teman mungkin daripada terpatok atau terfokus sama hal-hal yang aku saranin tadi, lebih baik teman-teman mengenal diri teman-teman dan cari sekiranya cara-cara yang emang lebih cocok dan efektif untuk diri teman-teman semuanya. Oke, mungkin yang terakhir pengen ngajak teman-teman yang belum join ke LDK. Sayang banget sih teman-teman kalau nggak join di LDK. Teman-teman wajib banget, nggak wajib sih sebenarnya, lebih ke disarankan banget ya untuk join ke LDK Syahid. Kenapa? Karena di LDK ini kita benar-benar belajar bareng-bareng. Di sini kita nggak tumbuh sendiri-sendiri,
tapi kita di sini tuh tumbuh bareng-bareng. Kenapa kita tumbuhnya bareng-bareng? Karena kita adalah saudara. Allahu Akbar. Paling gitu sih. Oke. Alhamdulillah kita udah menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dan mengobrol banyak banget sama Kanisha, dan semuanya positif untuk bisa kita jadikan motivasi dan juga bisa kita jadikan apa ya Kak, mungkin semacam patokan gitu lah ya untuk kita mahasiswa-mahasiswa yang juga tentunya ikut organisasi, khususnya untuk yang ikut LDK Shine ini. Oke, mungkin segitu aja podcast asik kali ini. Terima kasih banyak kepada Kanisha yang udah mau Terima kasih banyak. hadir di podcast asik episode perdana ini. Terima kasih juga sudah mengundang dan mempercayai gitu ya untuk mengundang saya yang belum ada pengalaman apa-apanya. Yang pasti teman-teman pasti lebih punya banyak pengalaman. Boleh sharing-sharing di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak pokoknya insight-nya ya. Kita belajar banyak pokoknya. Oke, mungkin kita dadah-dadah ke Sobat Gimana Syadid. Sampai ketemu kan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.